Jaringan komputer memiliki 4 kriteria, yaitu 1. Berdasarkan jaringan geografis, 2. Berdasarkan media transmis, 3. Berdasarkan peran komputer dalam proses data, 4. Berdasarkan topologi jaringan. 1. Berdasarkan jaringan geografis, LAN, Local Area Network adalah jaringan komputer yang jaringannya hanya mencakup wilayah kecil seperti jaringan komputer kampus, gedung, kantor, dalam rumah, sekolah, atau yang lebih kecil. LAN memiliki beberapa fungsi, yaitu menghubungkan dua komputer bahkan lebih, memindahkan file komputer ke komputer lainnya, sharing printer. 2. MAN Metropolitan Area Network adalah suatu jaringan komputer yang dapat mencakup area yang lebih luas dan menggunakan teknologi yang lebih canggih dari LAN. Jaringan MAN merupakan gabungan beberapa jaringan LAN yang mana menjangkau hingga 10-50 km. Biasanya MAN dipakai untuk menghubungkan beberapa lokasi seperti perkantoran, kampus, pemerintahan, dan sebagainya. Jaringan MAN mempunyai fungsi untuk memenuhi kebutuhan internet pada sebuah perusahaan. MAN akan mempermudah pembagian dan penerimaan data maupun informasi. Terlebih lagi, pemusatan data pada MAN akan lebih mudah dilakukan. WAN Wide Area Network adalah jaringan komputer yang luas cakupannya dapat mencapai satu negara bahkan benua. Jaringan ini merupakan gabungan dari LAN dan MAN yang wilayahnya dipisahkan secara geografis. Membangun jaringan WAN membutuhkan kabel serat optik, fiber optik, kabel telepon, atau bisa juga menggunakan satelit. Oleh karena jangkauannya yang luas, membuat WAN memerlukan biaya yang sangat besar. WAN memiliki beberapa fungsi, yaitu membuat arus komunikasi menjadi lebih mudah dan cepat, mengintegrasikan jaringan LAN dan MAN. 2. Jaringan komputer berdasarkan media transmisi. Jaringan komputer berkabel atau wired network. Jaringan komputer berkabel menggunakan sarana kabel jaringan UTP RJ45 dengan proses crimping untuk kemudian dihubungkan dengan perangkat penghubung berupa hub maupun switch. Jaringan komputer berkabel memiliki kestabilan dan kecepatan yang relatif sangat tinggi dibandingkan dengan wireless. Hal ini menjadi salah satu kelebihan menggunakan jaringan berkabel. Jaringan komputer berkabel menggunakan media kabel jaringan berupa kabel UTP atau Unshielded Twisted Pair, kabel aksial, fiber optik. 2. Jaringan komputer tanpa kabel atau wireless. Jaringan komputer tanpa kabel merupakan jaringan komputer yang tidak menggunakan kabel jaringan UTP, koaksial maupun fiber optik, namun memanfaatkan sinyal elektromagnetis. Saat ini sudah sangat banyak yang menggunakan jaringan wireless. Contoh layanan internet dari operator, public hotspot, dan free wifi di sejumlah tempat publik, fitur tethering pada smartphone untuk berbagi koneksi internet secara cepat dan mudah, koneksi Bluetooth dan infrared untuk transfer data, dan lain-lain. Berdasarkan peran komputer dalam jaringan. 1. Jaringan client server. Jaringan ini terdiri dari satu atau lebih komputer server dan komputer client. Biasanya terdiri dari satu komputer server dan beberapa komputer client. Komputer server bertugas menyediakan sumber data, sedangkan komputer client hanya dapat menggunakan sumber daya data tersebut. Kelebihan client server: kecepatan akses yang lebih tinggi karena penyediaan fasilitas dan layanan dilakukan oleh satu komputer khusus yang disebut dengan server dan tidak memiliki beban tugas lain seperti client. Sistem backup data lebih baik karena pada jaringan DIN server, backup dilakukan terpusat di server yang akan mencakup seluruh data yang digunakan di dalam jaringan. Kelemahan client server: diperlukan adanya satu komputer khusus yang berkemampuan lebih untuk ditugaskan sebagai server, yang harganya cenderung lebih mahal dari komputer biasa. Bila server mengalami gangguan, maka secara keseluruhan jaringan akan terganggu. Biaya pemasangan operasional lebih mahal. 2. Jaringan peer-to-peer. Dalam jaringan ini, masing-masing komputer, baik itu komputer server maupun komputer client, mempunyai kedudukan yang sama.
Jadi komputer server dapat menjadi komputer klien dan sebaliknya komputer klien juga dapat menjadi komputer server. Kelebihan per-topper, antar komputer dalam jaringan dapat saling berbagi fasilitas seperti hard disk, printer, dan modem atau dalam istilah komputernya sering disebut dengan sharing resource. Biaya yang digunakan untuk membuat jaringan per-topper juga murah karena tidak harus membeli dedicated server yang tergolong mahal. Kekurangan per-topper karena data jaringan tersebut tersebar di masing-masing komputer dalam jaringan, maka backup harus dilakukan pada masing-masing komputer atau workstation. Keamanan yang kurang terjamin, masing-masing user workstation harus pintar-pintar mengatur keamanan komputernya. 4. Berdasarkan topologi jaringan. Pengertian topologi jaringan. Topologi jaringan komputer adalah metode atau cara yang digunakan agar bisa menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya. Fungsi topologi jaringan komputer. Topologi jaringan komputer berfungsi untuk mengetahui bagaimana masing-masing komputer atau host dalam jaringan komputer dapat saling berkomunikasi satu sama lain. Jenis-jenis topologi jaringan komputer beserta kelebihan dan kekurangannya. 1. Topologi ring. Topologi ring atau sering disebut topologi cincin adalah jenis topologi jaringan yang digunakan untuk menghubungkan sebuah komputer dengan komputer lainnya. Kelebihan topologi ring diantaranya yaitu biaya instalasinya murah, performa koneksi cukup baik, proses instalasi dan konfigurasi cukup mudah, implementasinya mudah dilakukan. Kekurangan topologi ring diantaranya yaitu jika terjadi masalah, troubleshooting jaringan ini terbilang rumit. Dengan rentan terjadi tabrakan arus data. Jika salah satu koneksi bermasalah, koneksi pada jaringannya akan terputus. Topologi bus. Topologi bus adalah topologi jaringan yang lebih sederhana. Umumnya topologi jaringan ini dilakukan pada instalasi jaringan berbasis kabel koaksial. Kelebihan topologi bus diantaranya yaitu penambahan klien atau workstation baru mudah dilakukan, mudah digunakan dan sangat sederhana. Biaya instalasi murah karena kabel yang digunakan sedikit. Kekurangan topologi bus diantaranya yaitu sering terjadi tabrakan arus data. Proses pengiriman dan penerimaan data kurang efisien. Topologi bus yang lama sulit untuk dikembangkan. Jika ada masalah pada kabel, misalnya terputus, maka komputer workstation akan terganggu. 3. Topologi mesh. Topologi mesh adalah sebuah topologi yang bisa digunakan untuk root yang banyak. Kelebihan topologi mesh diantaranya yaitu bandwidth limitnya cukup besar. Security data pada topologi ini sangat baik. Tidak terjadi tabrakan arus data karena jalur pengiriman data sangat banyak. Kekurangan topologi mesh diantaranya yaitu kabel yang dibutuhkan jumlahnya banyak. Biaya instalasi topologi mesh sangat mahal karena menggunakan banyak kabel. Instalasinya sangat rumit. 4. Topologi star. Topologi star atau disebut juga topologi bintang adalah topologi jaringan berbentuk bintang di mana umumnya menggunakan hub atau switch untuk koneksi antar klien. Kelebihan topologi star diantaranya yaitu jaringan topologi ini tetap berjalan baik meski salah satu komputer klien bermasalah. Tingkat keamanan data pada topologi ini cukup baik. User lebih mudah mendeteksi masalah pada jaringan. Lebih fleksibel. Kekurangan topologi star diantaranya yaitu topologi ini terhitung mahal karena menggunakan cukup banyak kabel. Seluruh komputer dalam jaringan ini akan bermasalah jika hub atau switch mengalami masalah. Sangat tergantung pada terminal pusat. 5. Topologi tree atau topologi pohon adalah metode pembangunan jaringan yang proses pengembangannya dilakukan dengan cara penggabungan dua topologi berbeda, yakni topologi star dan bus. Metode ini menghubungkan beberapa topologi star dengan sebuah topologi bus yang berperan sebagai tulang punggung backbone. Kelebihan topologi tree diantaranya yaitu dapat dan mudah dikembangkan menjadi topologi jaringan yang lebih luas. Susunan topologi ini terpusat secara hierarki sehingga pengantaran data menjadi lebih mudah. Kekurangan topologi tree diantaranya yaitu memiliki kinerja jaringan yang lambat, penggunaan kabel yang sangat banyak sehingga biaya instalasinya mahal. Kabel backbone merupakan sentral dari topologi ini. Bila komputer bagian atas bermasalah, maka komputer bagian bawah juga akan bermasalah. 6. Topologi per-topper. Topologi per-topper adalah topologi jaringan yang sangat sederhana karena hanya menghubungkan dua komputer. Kelebihan topologi per-topper diantaranya yaitu biaya instalasi sangat murah, proses instalasi mudah, setiap komputer bisa berperan sebagai server atau klien.
Kekurangan topologi per-topper diantaranya yaitu sangat sulit dikembangkan. Security dalam topologi ini sering bermasalah. Proses table setting termasuk rumit. 7. Topologi linear atau sering disebut dengan topologi bus berurut. Umumnya topologi ini hanya menggunakan satu kabel utama sebagai konektor masing-masing titik sambungan pada setiap komputer. Kelebihan topologi linear diantaranya yaitu mudah dikembangkan, penggunaan kabel sedikit, tata letak topologi linear sederhana dan mudah. Topologi ini tidak membutuhkan kendali sentral. Kekurangan topologi linear diantaranya yaitu kepadatan trafik data cukup tinggi, keamanan data tidak terjamin.